Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Nur Azia Syahida dari Teknologi Pendidikan dengan NIM 2201216111111 dari offering A22. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dari buku bacaan mata kuliah Teknologi Pendidikan yang berjudul Learning Management System. Dalam bahasa Indonesia yakni sistem manajemen pembelajaran yang ditulis oleh Daishani Barreto, Amy Rodman, and Selena Rabideaux. Alasan saya memilih buku ini adalah di era sekarang LMS mulai populer dan dibutuhkan. Dengan memilih buku bacaan ini, saya dapat mempelajari lebih dalam mengenai LMS sendiri. Dari buku bacaan ini terdapat beberapa poin penting yang saya tangkap. Yang pertama yakni jenis penerapan LMS atau Learning Management System. Terdapat dua jenis penerapan LMS, yaitu Proprietary and Open Resource. LMS berpemilik adalah model perangkat lunak yang dimiliki oleh perusahaan dan biasanya memerlukan biaya lisensi. Nah, contoh LMS proprietary ini yakni seperti Google Classroom, Zoom, dan sebagainya. Kemudian LMS open source atau terbuka merupakan memungkinkan siapa saja yang mengakses kode sumber dan memodifikasinya. Selain itu, terdapat juga LMS yang berbasis cloud yang memungkinkan akses non-demand tanpa perlu mengeluarkan biaya besar untuk infrastruktur IT. Contohnya yakni seperti Moodle, Camillus, Schoology, dan sebagainya. Setiap jenis LMS memiliki kekurangan dan kelebihan yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih jenis LMS ini. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti saat kita akan membuat LMS untuk pembelajaran. Kita mempertimbangkan apakah pembelajaran itu menggunakan LMS yang bertipe proprietary, berpemilikan, atau membutuhkan yang open source. Seperti itu. Jadi dengan dua jenis penerapan ini kita tahu nih mana yang lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Kemudian poin penting selanjutnya yakni evaluasi dan seleksi LMS. Dalam evaluasi dan pemilihan LMS ini melibatkan penilaian kebutuhan organisasi, mencakup staf, instruktur untuk meninjau LMS yang akan dinilai sesuai kebutuhan. Kemudian memahami kelebihan dan kekurangan berbagai jenis LMS, mempertimbangkan perspektif berbagai pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini mencakup peserta didik, perancang pembelajaran, administrator sistem, dan dukungan teknologi, dan mengevaluasi kegunaan LMS untuk memastikan memenuhi tujuan yang ditentukan secara efektif dan efisien. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-harinya, misalnya seperti kita sedang mengembangkan sebuah LMS untuk pembelajaran SMP kelas 7 misalnya. Nah, dalam evaluasi dan seleksi LMS tersebut, kita akan melibatkan para anggota staf, instruktur LMS untuk menilai LMS tersebut. Kemudian sebelum membuat LMS tersebut, kita juga sudah mengetahui ya, seperti poin pertama, kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis LMS. Kemudian ketika sudah membuat, kita akan menguji coba, mempertimbangkan dari pandangan peserta, pemangku kepentingan, gitu. Apakah sudah memenuhi tujuan atau sudah efisien atau belum. Poin yang terakhir yakni implementasi dan transisi LMS. Setelah menyelesaikan evaluasi dan pemilihan LMS, langkah pertama dalam mengimplementasi adalah mengembangkan jadwal waktu. Banyak rencana implementasi yang diambil dari rencana uji coba. Komunikasi merupakan kunci utama dalam proyek sebesar ini, dan perencanaan komunikasi yang solid itu sangat penting. Rencana komunikasi dimulai dengan pendekatan multimodal dalam berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan. Rencana ini kemudian dikirimkan ke komite evaluasi LMS untuk ditinjau dan disetujui. Selain itu, implementasi LMS juga mencakup pengembangan rencana pelatihan, pengujian, dan dukungan teknis. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-harinya sendiri, masih berkaitan dengan contoh poin kedua tadi, dalam pembuatan LMS pembelajaran SMP kelas 7. Setelah dievaluasi dan pemilihan LMS tadi, kita akan terus berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, karena komunikasi itu sangat penting ya dalam proyek yang sebesar ini. Kemudian setelah berkomunikasi dan berdiskusi, kita akan mengirimkan komite evaluasi untuk ditinjau dan disetujui.
setelah ditinjau dan disetujui, maka LMS itu bisa digunakan seperti itu. Dengan memperhatikan langkah-langkah ini, implementasi dan transisi LMS yang dapat dilakukan dapat secara efisien dan efektif. Kaitan dengan fasilitasi belajar, dalam buku ini menekankan bahwa pentingnya antarmuka pengguna atau desain UI dan pengalaman pengguna atau UX dalam memfasilitasi belajar dapat membantu pengguna fokus pada pencapaian tujuan belajar tanpa harus memikirkan cara menggunakan sistem. Menekankan pentingnya interaksi dan teori-teori pendidikan dan penggunaan heuristik desain yang relevan untuk menciptakan interaksi yang mendukung sebuah pembelajaran itu sendiri. Dalam peningkatan sumber daya manusia, buku ini menyoroti pentingnya kepuasan penggunaan terhadap sistem. Kepuasan pengguna sistem sangat terkait erat dengan peningkatan sumber daya manusia. Nah, oleh karena itu, di dalam buku ini menekankan bahwa desain antarmuka atau UI yang baik harus mendukung aspek kognitif dan afektif dari pembelajaran, serta memastikan aksesibilitas dan responsivitas yang baik. Sekian, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.